Ibuku gila berjudi dan berutang 800.000. Tanpa pilihan, dia menjualku dan menyerahkanku kepada putri keluarga kaya. Untuk menebus diriku. Saya harus menemaninya tanpa batas dan tanpa martabat selama 10 tahun. Malam itu, setelah saya menjual diri dengan penghinaan, hasrat seksual sang putri yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Dia mengikatku dengan rantai di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Dia juga diam-diam mengganti minuman teh susunya dengan minumannya yang diimpor. Dia dengan santai menginjak wajahku dengan kakinya yang putih bersih. Tatapan matanya sangat ganas dan sakit-sakitan. Seiring berjalannya hari, rasa posesifnya padaku semakin kuat. Melihatku melirik gadis lain, dia memasukkan kakinya yang penuh air liur ke dalam mulutku. Melihatku berbicara dengan gadis lain, dia mengurungku di vilanya selama setengah tahun. Selain itu, setiap hari aku berdoa dan berharap pada bulan. Akhirnya, aku berhasil melewati hari terakhir dari 10 tahun itu. Begitu tanggalnya tiba, aku segera berkemas dan meninggalkannya selamanya. Bahkan karena takut. Saya hanya memasukkan 2 celana ke dalam koper dan buru-buru melarikan diri. Saya pikir saya tidak akan pernah berinteraksi lagi dengan Yuansi. Sampai hari saya pulang dari kelas malam. Ibu kos menelepon, "Nona, total sewa dan biaya listrik bulan ini adalah 1.500. Ingatlah untuk membayarnya, tidak masalah, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti." Telepon ditutup. Aku membuka dompet ponselku untuk memeriksa saldo, hanya tersisa 486 yuan. Aku menghela napas. Aku berjalan perlahan menuju apartemen sewaan itu. Saat sampai di depan pintu, aku melihat seseorang berjongkok di tangga dari kejauhan. Dengan ragu, aku mendekat dan melihatnya, ternyata itu adalah orang yang paling tidak ingin kulihat seumur hidupku, Yuansi. Dia berjongkok di tanah sambil memeluk lututnya, wajahnya terlihat lelah, seolah sudah lama menunggu. Aku berseru kaget, "Yuansi, kenapa kamu ada di sini?" Dia tidak menjawabku, malah menarik tanganku, wajahnya muram terus mengeluh. Aku akhirnya menemukanmu, kemana saja kamu? Aku mencarimu begitu lama, kenapa kau meninggalkanku?" Aku menepis tangannya dengan marah. "Urus saja aku mau kemana, Yuansi. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini?" Gerakan tangannya membuat mata Yuansi berkedip tiba-tiba. Dia masih belum menjawabku. Melihat dia lama terdiam. Aku mengeluarkan kunci, siap pulang. Aku masih perlu istirahat, dan besok aku ada kelas. Bagaimanapun, utang keluarga dia, sudah kubayar lunas dalam 10 tahun, Xiao Ying. Aku tidak bisa tanpamu. Kembalilah bersamaku. Aku janji tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Kembali ke neraka itu, pergilah, aku tidak mau lagi punya urusan denganmu." Setelah berkata begitu, aku tidak menoleh dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Hanya orang gila yang akan kembali padanya. Kehidupan baru yang susah payah ku dapat, tidak boleh dinodai olehnya. Namun, kalimatnya selanjutnya membuatku terpaku di tempat. "Xiao Ying, kalau kau tidak pulang bersamaku, anak di perutku tidak akan punya ayah." Aku menoleh tak percaya ke arah Yuansi. Kulihat dia menitikkan air mata sambil mengelus perutnya. "Apa katamu? Bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah melakukan pencegahan? Bagaimana bisa kau hamil?" Aku tidak percaya. Aku tidak berbohong padamu. Aku pergi ke rumah sakit dan didiagnosis hamil. Dan satu-satunya orang yang berhubungan denganku adalah kau. Aku tahu. Aku dulu menindasmu dan menyebabkanmu banyak luka. Aku minta maaf padamu. Aku akan menebusmu dengan baik, asalkan kau kembali padaku. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Ini pertama kalinya Yuansi memohon pada seseorang sejak kecil, bahkan rela melepaskan kesombongan dan harga diri sebagai putri bangsawan. Apapun yang terjadi, aku harus membuatnya kembali. Sekalipun aku memaksanya pulang, dia sudah terbiasa dengan kehadiranku. Mungkin inilah yang disebut cinta seiring waktu. Aku menatapnya dengan tenang. "Menurutmu, apa yang bisa kau berikan padaku sebagai kompensasi? Uang atau hal lain? Sekarang kau minta maaf. Sudah terlambat. Kau lahirkan anak ini, aku akan bertanggung jawab. Namun sebelum itu, kita perlu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan guna memastikan apakah kamu benar-benar hamil." Mendengar ini, Yuansi merasa dingin. "Apakah kamu bahkan tidak memberiku kepercayaan dasar? Aku benar-benar hamil. Dan ada juga bukti pemeriksaan rumah sakit." Sambil berbicara, dia menyerahkan laporan pemeriksaan kepadaku. Aku menerimanya dan mengerutkan kening. "Aku perlu memastikannya lagi. Kamu kembali istirahat dulu. Besok jam 10 pagi. Aku akan menunggumu di rumah sakit pusat kota. Kita akan periksa bersama. Kalau begitu, maukah kamu menemaniku pulang? Aku harap kamu bisa ada di sisiku dan merawatku. Dengan begitu aku akan lebih tenang. Kita bicarakan lagi setelah hasilnya keluar besok." Setelah berkata begitu, aku membuka pintu dan kembali ke rumah. Melihatku pergi dengan tegas, Yuansi merasa sangat kehilangan dan sedih. Dia menarik napas dalam-dalam, pergi dari sini dengan rasa enggan. Keesokan paginya pukul 9.50. Aku berdiri menunggu di depan rumah sakit pusat kota.
Yuanxi, tak lama kemudian. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depanku. Yuanxi turun dari mobil. Hari ini dia mengikat rambut ekor kudanya. Dia mengenakan jepit rambut kelinci kecil yang halus di kepalanya. Dia mengenakan mantel katun putih. Melihatku, dia menunjukkan senyum malu. Kamu datang. Aku menatapnya dengan dingin dan tenang. Mari kita daftar dulu. Yuanxi merasa sedikit tidak puas. Kenapa pria ini sama sekali tidak peduli padaku lagi? Setidaknya tanyakan bagaimana keadaanku. Aula rumah sakit penuh sesak. Baru pagi hari, orang sudah sangat banyak. Kami datang ke ruang periksa kebidanan dan kandungan. Mereka berdua duduk di bangku dekat pintu menunggu giliran mereka dipanggil. Yuanxi dengan hati-hati membuka mulutnya. Xiaoying, aku ingin bicara sebentar denganmu. Boleh? Mendengar kata-katanya, aku menatapnya. Ada apa kita bahas setelah pemeriksaan selesai? Tatapan Yuanxi meredup seketika. Ia menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, giliran Yuanxi masuk untuk diperiksa. Setelah selesai, tinggal menunggu hasilnya keluar. Sekitar 1 jam kemudian, saya masuk ke ruang periksa tadi dan bertanya kepada dokter bagaimana hasilnya. Dokter melihat laporan itu dengan cermat. Sejauh ini perkembangan janin normal, semua indikator dalam batas normal, Anda perlu lebih banyak istirahat. Periksa tepat waktu secara teratur, ibu hamil harus segera berobat jika ada keluhan. Yuanxi mendengar kata-kata dokter. Meraba perut bagian bawahnya, sudut bibirnya tersenyum tanpa sadar, seorang pria mungil yang tinggi. Sementara aku memegang laporan pemeriksaan dengan lembut. Saya memandang setiap baris kata dengan cermat, membacanya berulang kali, barulah saya yakin Yuanxi benar-benar mengandung anak saya. Hal yang sulit diterima terjadi, hidupku hancur. Setelah keluar dari ruang konsultasi, Yuanxi menatapku. Xiaoying, kau bilang akan bertanggung jawab padaku. Benar, kan? Tentu saja, kau mengandung anakku. Kalau bukan aku yang bertanggung jawab padamu, siapa lagi? Mendengar ini, Yuanxi sedikit bersemangat. Lebih karena lega, dia mau bertanggung jawab, masalah selanjutnya jadi lebih mudah. Bisakah kau ikut aku kembali? Dia bertanya lagi padaku. Aku mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku ikut denganmu? Kau ingin menggunakan kehamilanku agar aku kembali ke vilamu, kan? Jangan berpikir begitu, bukan itu, aku ingin kau merawatku. Yuanxi buru-buru menyangkal. Bukankah kau punya pelayan untuk merawatmu? Kenapa kau masih menginginkanku? Ya, aku merasa kau merawatku lebih baik. Dia seperti anak yang berbuat salah. Berbicara dengan hati-hati, takut membuat pria di depannya tidak senang. Aku tidak tahu apa lagi yang dilakukan Yuanxi. Kenapa harus merawatnya sendiri? Dia sedang hamil, bukankah pelayan bisa merawatnya dengan baik? Karena aku tidak berbicara, Yuanxi dengan hati-hati berkata lagi. Aku hanya ingin kau kembali. Dia menarik ujung bajuku dengan lembut, wajahnya penuh keluhan dan keengganan. Hanya dengan kau di sisiku, aku bisa lebih tenang dan aman dalam menjaga kehamilanku. Kau adalah ayah dari anak dalam kandungan, akan lebih baik jika kau ada di sini. Sebenarnya sejak aku pergi, Yuanxi merasa gelisah setiap hari, selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Setiap hari aku khawatir ada gadis lain yang menyelinap masuk di sisiku. Aku menghela napas tak berdaya menatapnya. Ini bukan alasan untuk menyuruhku pergi. Aku tahu aku ayah dari anak di perutmu, dan aku akan bertanggung jawab. Tapi kau lebih tahu dari aku bagaimana anak ini lahir. Aku juga sudah muak dengan sikap posesifmu. Begitu pulang, kau akan terus ingin mengontrolku lagi. Mataku berkedip lelah dan menolak. Aku pergi dulu. Jaga kesehatanmu, kalau ada apa-apa telepon aku antar kamu ke rumah sakit. Yuan 11 melihatku ingin pergi. Dia buru-buru, dia tiba-tiba menarik pergelangan tanganku. Xiaoying, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Jangan dekati gadis lain, oke? Tidak bisa. Siapa yang saya hubungi bukan urusan Anda, itu kebebasan saya. Saya tidak punya urusan dengan keluarga Anda. Anda tidak bisa mengendalikan saya. Saya menolak tanpa berpikir, tidak mengerti mengapa dia mengajukan permintaan seperti itu. Kontrak pelunasan utang sudah berakhir, saya bebas, bisa melakukan apapun yang saya mau. Tidak ada hubungannya dengan dia. Saya menepis tangannya dan berjalan ke pintu, lalu menoleh ke belakang. Saya melihat Yuanxi masih berdiri di tempatnya, matanya menunjukkan sedikit kebingungan dan kekecewaan. Saya mengerutkan kening. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan muncul di hati saya, tetapi saya segera menggelengkan kepala, mengusir perasaan itu. Melihatnya lagi bukan berarti saya tidak bisa melepaskannya. Wanita bangsawan itu merendahkan dirinya, memohon saya untuk tidak pergi. Apakah dia benar-benar ingin mempertahankan saya? Saya telah menjadi budaknya selama 10 tahun, saya hampir mengenalnya luar dalam. Dia sama sekali tidak mungkin karena dia pernah membuli saya. Dia tidak akan bernyanyi dan menari. Berjalan di jalan. Saya melihat sekeliling, mencoba mencari pekerjaan yang stabil. Saya hanya punya satu tujuan. Mencari uang. Begitu bayi lahir, akan butuh banyak sekali uang. Dan saat ini aku belum punya tempat tinggal.
Tapi berjalan ke sana kemari, berputar-putar, aku tetap tidak menemukan sesuatu yang sesuai dengan idealisme yang kumiliki. Saat aku bersiap pulang, ponselku berdering. Aku mengangkatnya. Terdengar suara marah dari sana. Saya adalah pelayan Nona Yu, bisakah Anda menemani sang putri? Aku merasa seperti mendengar lelucon terbesar, kenapa aku harus menemaninya? Waktuku sendiri saja tidak cukup. Bagaimanapun, Nona hamil anakmu, apakah ini sikap yang kau sebut bertanggung jawab? Aku tertawa sinis. Aku hanya bertanggung jawab pada anak itu, dan kau tidak bertanggung jawab padanya? Nona besar adalah ibu dari anak itu. Kau tidak tahu betapa menyakitkan melahirkan anak? Aku benar-benar kasihan pada Nona. Tanyalah pada Nona Mu. Bagaimana anak ini bisa lahir? Ada hal-hal yang tidak kau ketahui. Aku sarankan kau jangan ikut campur terlalu banyak. Aku tutup teleponnya, jangan menelepon lagi. Tunggu, aku belum selesai bicara. Nona sakit flu, demam tinggi sejak kembali tadi pagi. Terus memanggil namamu. Apa? Demam tinggi? Ada apa? Bukankah kau sangat sibuk? Bagaimana kau bisa merawatnya? Untuk apa kamu, bahkan tidak bisa menjaga orang? Aku sedikit khawatir tentang Yuan Shi. Tepat di saat genting ini demam, benar-benar menyerah. Kirimi aku lokasinya. Aku akan segera ke sana. Mengikuti lokasi yang diberikan pelayan, aku naik taksi. Aku segera tiba di villa tempat Yuan Shi berada. Saat aku bertemu dengannya lagi, dia terbaring di tempat tidur. Tempel pendingin menempel di dahinya, wajahnya pucat pasi. Kau baik-baik saja? Aku berjalan ke sisi ranjang, dengan lembut menyentuh dahi Yuan Shi. Yuan Shi membuka matanya yang berkabut. Dia tampak sangat bersemangat melihat kedatangan seseorang, sepertinya usahanya untuk berpura-pura sakit membuahkan hasil. Xiao Ye, kau datang. Dia ingin bangkit, tapi aku menekannya kembali ke ranjang. Jangan bangun, kau masih demam tinggi. Iya. Tapi tanpamu merawatku, bagaimana aku bisa berubah? Koko, Yuan Shi terbatuk beberapa kali. Sudah. Istirahatlah yang baik. Apakah dokter sudah datang? Ya, sudah datang. Yuan Shi mengangguk. Xiao Ye, bisakah kau menikah denganku? Aku ingin memberikan rumah bagi bayi kita. Menikah? Aku melebarkan mata, menatap Yuan Shi tak percaya. Sulit dipercaya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ya, tidakkah kau menginginkannya? Beri aku dan anak ini sebuah nama. Aku hamil di luar nikah sekarang. Tekanan yang sangat besar tapi ini terlalu cepat dan aku tidak punya perasaan padamu. Kenapa aku harus menikahimu? Aku akan membesarkan anak itu tapi ini juga anakku. Apa kau ingin anak itu lahir di keluarga yang hancur secara intelektual? Keluarga yang hancur secara intelektual, aku tenggelam dalam pikiran. Bukankah ini lingkungan tempatku tumbuh dewasa? Ibuku pecandu narkoba, ayahku meninggal sejak dini. Hanya aku dan dunia yang saling bergantung. Dulu aku bersumpah untuk melahirkan anakku di lingkungan yang baik. Sekarang sepertinya hanya dengan menikahi Yuan Shi aku bisa memiliki keluarga yang utuh. Tapi jelas tidak mungkin aku menikahi dia. Sangat kontradiktif. Itu membuatku sangat bingung. Jadi, apakah keluargamu tahu kamu hamil? Aku belum tahu. Yuan Shi mengeluarkan tangannya dari selimut. Kenapa dengan jarimu? Aku menatap jari-jarinya yang diperban. Aroma obat samar tercium dari balik perban itu. Yuan Shi menundukkan matanya, dengan manja berkata, makan siang hari ini, aku ingin masak sendiri makanan dengan rasa masakanmu. Tapi aku malah tidak sengaja memotong tanganku. Aku banyak kehilangan darah. Bukankah di rumah ada pelayan? Bukankah dia bisa memasak? Bukan. Dia tidak bisa membuat masakan seenak masakanmu. Hanya aku yang melihat bagaimana kau memasak. Jadi aku datang sendiri, tidak menyangka malah melukai tanganku. Menghela napas tak berdaya. Lukanya parah? Mau ke rumah sakit? Yuan Shi menggelengkan kepala pelan, menandakan lukanya. Bukannya kau bisa merawatku? Demi anak kita. Setelah mengatakan itu, dia menggigit bibirnya sedikit lalu menarik selimut ke atas, menutupi separuh wajahnya. Baiklah, tapi aku tidak bisa datang jauh-jauh ke rumahmu setiap hari untuk merawatmu. Bagaimana kalau begini? Kau pindah saja ke rumahku. Dengan begitu, aku lebih mudah merawatmu, dan kau juga lebih tenang menjalani kehamilanmu. Yuan Shi mendengar kata-kata ini, sudut bibirnya yang tersembunyi di balik selimut tersenyum penuh makna. Kau milikku takkan bisa lari kutukan ini. Bukankah kau tahu siapa Ji Xiang Films? Dia akan mudah kupegang jika aku tahu kelemahannya. Benarkah begitu? Kapan aku ke rumahmu? Yuan Shi berpura-pura tidak percaya. Sekali lagi pastikan apa yang kukatakan, sore nanti. Aku akan menjemputmu. Kau istirahat dulu baik-baik, aku pulang sekarang untuk merapikan kamar. Baiklah. Yuan Shi terlihat agak kecewa, tapi aku mengabaikannya. Setelah sampai di rumah, aku mulai membereskan kamar sebelah, mengeluarkan barang-barang dari kamar, lalu membersihkan setiap sudut kamar dengan kain goni basah. Proses ini membutuhkan kesabaran dan waktu, tetapi aku tidak peduli, karena Yuan Shi hamil. Dia membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman. Saat menyewa rumah ini,
Aku sengaja memilih tipe rumah dengan 2 kamar. Meskipun biaya sewanya sedikit lebih tinggi dari kamar tunggal, selisih harganya tidak terlalu besar, dan kamar ini juga dilengkapi AC. Setelah bekerja keras, aku akhirnya selesai membersihkan kamar pada sore hari, dan beristirahat sejenak. Aku memutuskan untuk naik taksi ke rumah Yuansi. Aku sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sopir taksi, memintanya menunggu sebentar di bawah. Karena aku juga perlu menempuh perjalanan jauh untuk kembali, sopir taksi dengan senang hati menyanggupi permintaanku. Saat di rumah, aku pernah menelepon pembantu Yuansi, memintanya membantu membereskan barang-barang. Sekarang aku tidak tahu apakah sudah selesai. Setibanya di rumah Yuansi, aku melihat barang-barangnya tertata rapi di ruang tamu. Barangnya tidak banyak. Hanya ada 1 kotak penyimpanan dan 1 koper. Setelah memindahkan barang-barang ke taksi, aku dan Yuansi duduk di kursi belakang taksi. Mobil melaju mulus, terdengar suara bising. Yuansi memanfaatkan waktu untuk meletakkan tangannya di punggung tanganku. Aku menarik tanganku, bergeser sedikit ke samping. Yuansi tampak sedikit kecewa. Masa tidak mau bergandengan tangan? Sopir melirik keduanya dari kaca spion. Pasangan ini kan? Saat aku hendak berbicara, Yuansi mendahuluiku. Bukan. Aku istrinya, kami punya anak, ia berkata dengan wajah bahagia dan manis. Menyentuh perutnya, seolah menenangkan kehidupan kecil di dalam rahim, Yuansi terkejut melihat sopir. Menyandarkan kepala di bahuku, memeluk erat lenganku, aku mengerutkan kening dan menatap sopir dengan tidak senang. Ada alasan untuk mencurigai sopir disuap Yuansi dengan uang, bukan pasangan suami istri, tidak tahu apa yang ia bicarakan ngawur. Jelas belum menikah, mana suami istri, melihat sikapnya. Seolah ingin memberitahukan ke seluruh dunia bahwa ia hamil anakku. Tak lama setelah tiba di tujuan, aku membayar ongkos kedua perjalanan itu. Oh, Xiaoji, is this your girlfriend? I haven't seen her before. Ah, hello, I'm her girlfriend. I'm moving in with her today. May I ask who you are? I'm the landlord Harry, this young man. You found a girlfriend so quickly and broke her home to live with you. You have a bright future. It's the landlord's sister. Please take care of me in the future. This auntie is so happy to be called sister when she is this old. Not at all. I'm this old. He directly grabbed Yuansi's wrist and walked forward. Excuse me for disturbing you. We're laughing now. Xiaoji, learn from your girlfriend. She is so sweet-mouthed. Not like you, calling me auntie with every other word. In the elevator, I let go of Yuansi's wrist. Xiaoying, you hurt me. Yuansi frowned, rubbing the red spot on her wrist. He was very impatient. Bisakah kau tidak bicara sembarangan? Kadang bilang istri, kadang bilang pacar. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Yuansi menatapku dengan ekspresi sedih dan polos. Bukankah begitu? Kita kan pacaran. Dan kita sudah janji akan menjadi satu keluarga nanti. Aku seketika jadi sedikit tidak senang. Siapa yang mau jadi pacarmu? Siapa yang mau menikahimu? Jangan bermimpi. Kita kan pacaran saat SMA. Sekarang aku hamil anakmu. Kalau tidak menikah, apa kau mau anak kita? Menanggung nama anak haram? Siapa yang bilang kita pacaran saat SMA? Kita hanya pura-pura. Itu untuk membantumu menghadapi masalah-masalah itu. Kau pikir aku mau? Kalau bukan karena melunasi hutang, aku takkan pedulimu. Kau tahu persis bagaimana anak ini lahir. Aku akan melajang seumur hidup, mati di luar sana. Aku akan mati daripada menikahimu. Aku tidak melaporkanmu saja sudah bagus. Bilang pacaran? Bilang menikah? Astaga, aku benar-benar tertawa geli. Setelah selesai berbicara, entah kenapa hatiku terasa lega. Pertama kali aku memarahinya. Rasanya sangat memuaskan. Dendam bertahun-tahun terluapkan semua saat ini. Kalau bukan karena demi anak. Jika kau mau melihat anak, datanglah. Jika tidak, pergilah, brengsek. Masih mau menebus kesalahanku? Kau mau menebusku dengan apa? Sialan. Kau tidak tahu diri sendiri? Yuansi tercengang karena dimarahi. Wajahnya muram. Hatiku terasa campur aduk. Setelah memaki dengan puas, suasana hatiku yang tertekan jelas membaik. Sangat memuaskan. Lift tua perlahan naik, mengeluarkan suara berderit. Yuansi tidak berkata apa-apa. Dia tahu dia tidak punya muka untuk melanjutkan. Sebaliknya, aku menyandarkan kepala ke dinding lift, menutup mata memandang pemandangan di luar. Sesampainya di lantai, aku mengeluarkan barang-barangku dari lift. Yuansi malah seperti menempel di tanah, tidak bergerak. Aku menoleh dan meliriknya. Ada apa? Cepat keluar. Pintu lift mau tertutup. Oh, gumamnya pelan, lalu keluar dengan hati-hati. Aku memindahkan koper ke kamar, mengusap keringat di dahiku. Kau tidur saja di kamar ini. Aku tidur di sebelah. Kamarnya sudah kubersihkan. Di dalamnya ada lemari, meja rias, semuanya ada. Yuansi masuk ke kamar, pandangannya menyapu sekeliling dengan cepat. Dia menyadari, selain kasurnya sedikit lembab, ruang kamar terbatas, dan lemarinya agak usang. Sisanya cukup baik.
Aku akan ambilkan selimut dan spray untukmu. Di rumah masih ada beberapa di kamarku. Sebentar aku bantu kau memasangnya. Cepat. Aku membawa tumpukan selimut dan spray kembali ke kamar Yuanxi. Dengan cekatan aku membentangkannya. Yuanxi berdiri diam di samping, menatap sosok yang sibuk di depannya. Pikirannya perlahan melayang jauh. Dia teringat saat mereka berdua di villa dulu. Saat itu dia juga fokus pada setiap hal. Menyelesaikan setiap tugas dengan hati-hati. Meskipun ini di rumahnya, lingkungannya berbeda. Tapi ketekunannya tetap sama. Di atas ranjang terbentang selimut tebal, menahan dinginnya kota ini. Malam di sini sangat dingin. Suhu lebih rendah dari siang hari. Jika kau masih merasa dingin, bisa menyalakan AC pemanas. Remote kontrolnya ada di meja. Suaraku menginterupsi lamunan Yuanxi. Saat itu dering telepon berbunyi. Aku melirik ponsel di meja. Aku angkat telepon dulu. Kau rapikan barangmu dulu. Aku mengangkat telepon dan pergi ke ruang tamu. Itu dari sahabatku, King Du. Halo, ada apa? King Du langsung bertanya. Aku sudah menemukan pekerjaan paruh waktu untukmu. Menjadi guru les privat. Kudengar nilai pelajaranmu bagus waktu SMA, jadi kupikir pekerjaan paruh waktu ini cocok untukmu. Bagaimana? Mau terima tidak? Aku langsung setuju tanpa berpikir panjang. Bagaimanapun, aku sangat kekurangan uang sekarang. Setelah mendengar aku setuju, King Du menjelaskan sedikit tentang pekerjaan paruh waktu itu. Majikannya tinggal di pusat kota. Tidak jauh dari tempat tinggalku sekarang. Sekitar 20 menit jalan kaki. Majikannya punya seorang putri yang masih SMA. Namanya Himuk Sing. Dia membutuhkan guru les matematika. Ini pekerjaan paruh waktu yang bagus untukmu. Selain bermartabat, juga bergaji lumayan tinggi. Aku akan mentraktirmu minuman di sekolah nanti. Itu masalah kecil. Kita kan sahabat. Aku tutup telepon dulu. Segera, King Du mengirimkan nomor teleponku melalui Green Bubble. Aku mencoba menghubungi pihak sana. Pihak lain menjawab telepon dengan sangat cepat. Setelah keduanya sepakat tentang waktu dan tempat pertemuan, aku mencari lokasinya menggunakan peta Gaode. Memang benar seperti yang dikatakan King Du, tapi mengendarai sepeda sudah cukup. Melihat ke kamar sebelah, Yuanxi sedang merapikan pakaiannya. Aku tidak berkata apa-apa dan berbalik pergi. Sekitar setengah jam kemudian, aku memarkir sepedaku di depan sebuah kompleks perumahan, lalu menguncinya dengan lihai. Rumah majikan berada di lantai dasar kompleks itu. Aku menekan bel pintu perlahan. Ding dong. Sekitar 1 menit kemudian, pintu akhirnya perlahan terbuka. Seorang wanita parubaya berambut keriting keluar. Dia tersenyum lembut. Matanya menunjukkan keramahan dan kebaikan. Aku segera mengangguk dan berkata, "Halo, saya Ji Xinying, guru les matematika. Kita baru saja berbicara di telepon." Ibuku menyambutku dengan hangat. Selamat datang, silakan masuk." Kemudian, dia memberiku sepasang sandal sekali pakai berwarna putih. Setelah mengganti sandal, aku mengikutinya masuk ke ruang tamu. Aku duduk di sofa. "Apakah putri sulungmu juga bersekolah di tempatmu?" Aku agak terkejut. "Benarkah? Kebetulan sekali. Berapa nilai matematikamu saat ujian masuk perguruan tinggi? Biar kulihat seberapa kuat kemampuanmu." "Nilai maksimal 150, aku mendapat 135. Untuk membuktikan kebenaranku, aku sengaja mengeluarkan ponselku dan membuka tangkapan layar nilai ujian masuk perguruan tinggi tahun itu. Aku menunjukkannya kepada wanita parubaya itu. Ibuku melihat skor di tangkapan layar dan tersenyum puas. "Anda luar biasa, anak muda. Tunggu sebentar di sini. Saya akan panggil putri bungsu saya. Dia sedang belajar di kamar. Jangan khawatir." Bersama ibu dan seorang gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun, keluar dan duduk di sofa. "Ini putri bungsu saya dan ibu. Dia sekarang kelas 2 SMA. Nilai mata pelajaran lain cukup baik, hanya saja matematikanya benar-benar buruk." Begitu. Banyak siswa dalam situasi seperti ini. Aku akan memberinya pengalaman belajarku. Itu pasti akan sangat membantunya. "Bisakah kita mulai sekarang? 1 jam percobaan? Gaji tetap dihitung." Aku melirik jam. "Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang." Di dalam kamar bintang ibu, aku akan memanggilnya matematika. Pemahamannya lumayan, hanya saja dasarnya kurang. Tapi selama diobati dengan tepat, kenaikan nilai pasti akan terjadi. Setelah aku menjelaskan secara rinci, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Seorang gadis yang wajahnya sangat mirip dengan ibuku muncul di ambang pintu. "Siapa kamu? Kenapa di rumahku? Jelaskan pada ibu." "Kakak, ini guru les yang dicari ibu." Gadis itu mengangguk sambil tersadar. Kukira siapa. "Kalau begitu, kalian lanjutkan urusan kalian. Aku tidak akan mengganggu." Dia keluar ruangan dengan sendirinya. Aku penasaran. Apa dia yang satu sekolah denganku? Aku meraih gelas sambil berpikir dan menjelaskan. "Yang barusan itu adalah kakakku. Namanya Himuye. Dia mahasiswa Universitas Kyoto. Aku dengar kamu juga begitu. Kalau begitu,
Bukankah kalian bisa bertemu di sekolah setiap hari? Itu belum tentu. Ada puluhan ribu siswa di sekolah. Kemungkinannya sangat kecil untuk bertemu. Bahkan jika bertemu, belum tentu mereka ingat. Tidak perlu bicara banyak. Mari kita lanjutkan belajar. 1 jam lagi. Aku meregangkan tubuhku, rasanya leherku pegal sekali. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Dia mengangguk, lumayan. Jelas sekali dibandingkan guru sebelumnya, banyak bagian yang sulit dipahami. Anda juga punya pandangan unik sendiri. Selamat datang lagi kapan-kapan. Saya juga senang mendengar pujian putriku. Dia semakin puas. Kalau begitu, mari kita hentikan sampai di sini hari ini. Setiap akhir pekan mulai sekarang datanglah 3 jam sehari, bagaimana menurutmu? Tidak masalah, aku menyetujuinya dengan senang hati, toh aku tidak punya kesibukan di rumah. Aku hitung-hitung 1 jam 150 lebih banyak dari yang kudapat mencuci piring seminggu. Sementara itu, di rumah Yuansi benar-benar gelisah. Karena dia menyadari saya tidak di rumah, Yuansi tidak tahu kemana saya pergi, dan pikirannya mulai liar. Kemana dia pergi? Apakah dia meninggalkanku? Rumah tanpanya. Sepi, sangat dingin, seolah kehilangan semangat hidupnya. Rumah tanpanya menjadi sangat sunyi, membuatku merasa sesak seperti tercekik. Hati Yuansi ikut tenggelam ke dasar jurang. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ia mulai merasa takut. Dia takut aku akan menghilang lagi. Tiba-tiba dia memanggilku berulang kali. Suaranya bergetar karena tangisannya. Dia teringat perkataanku sore tadi kepadanya, khawatir aku benar-benar akan meninggalkannya. Begitu pikiran itu muncul, Yuansi seketika merasakan hatinya tercabik-cabik, tangisannya semakin keras. Semakin menyedihkan, seolah seluruh dunia hanya menyisakan dirinya sendiri, dan semua ini tidak kuketahui. Saat aku pulang ke rumah, hari sudah malam, di dalam gelap gulita. Sosoknya menghilang, seharusnya lampu di rumah Yuansi menyala. Aku menyalakan lampu di ruang tamu, ternyata dia tidak ada di ruang tamu. Setelah berpikir sejenak, aku mengetuk pintu kamar Yuansi, dia tidak menjawab, tapi terdengar suara samar dari dalam ruangan. Jadi, dia tidak pergi dari rumah, tapi ada di dalam kamar. Lalu kenapa dia tidak membuka pintu? Apakah terjadi sesuatu? Aku memutar gagang pintu dan perlahan membukanya. Ruangan gelap gulita, Yuansi, aku memanggil namanya. Masih tidak mendapat jawaban. Aneh sekali, orangnya jelas ada di dalam tapi tidak merespon. Apa terjadi sesuatu? Hatiku terasa tidak nyaman, seiring dengan suara jernih. Cahaya redup menerangi seluruh ruangan. Lantai berserakan dengan kertas robek dan pakaian yang dibuang sembarangan, seluruh ruangan berantakan, kacau balau. Aku tidak melihat Yuansi di kamar, lalu suara yang kudengar tadi itu apa? Halusinasi? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dengan hati-hati kupungut pakaian di lantai dan meletakkannya di kasur. Xiaoying. Akhirnya kau pulang, aku sangat merindukanmu. Suara Yuansi tiba-tiba terdengar dingin dari belakang. Aku terkejut mundur beberapa langkah, dia menunduk, pandangan buram membuatku tidak bisa melihat wajahnya. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Kenapa kamar berantakan begini? Aku memperhatikan dia memegang erat sebuah gunting. Mata pisau berkilauan dingin. Aku menelan ludah. Khawatir dia akan melakukan tindakan berbahaya. Yuansi perlahan mengangkat kepala, matanya yang hitam dengan ekspresi tenang. Membuatku merasa sedikit takut. Kau dari mana saja? Aku teringat saat aku pergi wawancara aku tidak memberitahu Yuansi. Saat itu aku hanya meliriknya sekali. Aku ada urusan di luar, lupa memberitahumu. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada yang tidak beres, aku tidak ada hubungan dengannya. Kenapa harus memberitahunya? Apa dia masih menganggap dirinya nona besar di depanku? Harus melapor padanya untuk melakukan sesuatu? Itu tidak mungkin. Tapi dia sekarang hamil, kehamilan bisa mempengaruhi emosi, untuk mencegahnya menjadi pemarah dan melakukan tindakan berbahaya. Aku mencoba menenangkannya, karena dia masih memegang gunting, aku mencari pekerjaan sampingan. Lagi pula sekarang butuh banyak uang, mencari pekerjaan sampingan apa? Aku punya uang. Aku bisa memberimu banyak uang, beritahu aku kemana kamu pergi, mengapa kamu berbau parfum. Apakah Anda bertemu wanita lain? Apa mungkin? Saya terkejut. Apakah dia anjing? Hidungnya sangat tajam, saya ingin mencari alasan sederhana untuk mengakalinya. Baunya seperti parfum, saya tidak mencium apapun, mungkinkah Anda yang menyemprotkannya sendiri? Aku tidak memakai parfum hari ini, kemana saja kau selama ini? Yuansi tampak seperti terstimulasi. Perlahan mengarahkan gunting kepadaku. Xiaoying berbau parfum, pasti dia bersama wanita murahan. Perasaan tidak berdaya menyerang dengan ganas, perasaan kehilangan kendali yang hebat membuatnya semakin gila. Xiaoying, kenapa kamu masih belum mengatakan yang sebenarnya? Aku sangat mencintaimu. Bagaimana kau bisa mencari wanita lain? Bagaimana kau bisa memperlakukan aku dan anak kita seperti ini? Aku melihat di depan mata gunting yang berkilauan, hatiku panik. Pada saat yang sama, hatiku sangat tak berdaya. Aku tidak tahu Yuansi. Mengapa kamu selalu meragukanku dan salah paham? Tidak peduli bagaimana saya menjelaskan, sepertinya dia tidak mau percaya.
Situasi ini sudah sering terjadi, baik di masa lalu maupun sekarang. Dia selalu curiga aku akan mengkhianatinya. Sejujurnya aku tidak bersalah, tapi sekarang, di antara dia dan aku, tidak ada lagi hubungan tuan budak. Aku merasa tidak perlu lagi menahan kecurigaannya yang tanpa alasan. Menghadapi pertanyaan Yuanxi, aku memutuskan untuk tidak diam lagi. Sudah kubilang aku benar-benar mencari pekerjaan sampingan. Jika kau tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sini, berikan guntingnya padaku. Itu berbahaya. Yuanxi tidak berhenti begitu saja. Dia terus bertanya. Pekerjaan sampingan seperti apa? Perlu bertemu wanita lain? Guru les privat. Aku tahu jawaban ini mungkin tidak bisa menghilangkan keraguan Yuanxi, tapi aku juga tidak ingin menjelaskan lebih banyak. Untuk beberapa hal, aku rasa aku tidak perlu melaporkannya dengan jujur padanya. Guru les privat. Tidak, aku tidak mengizinkanmu pergi. Bau parfum darinya. Pasti dari bertemu wanita lain. Mungkin dia tidak pergi menjadi guru les privat, tapi hanya alasan. Jujurlah padaku, apa kau bertemu wanita lain? Emosi Yuan sebelah semakin gelisah, suaranya bergetar, wajahnya semakin muram. Kau masih menolak memberitahuku? Aku hamil anakmu? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? 327 Kau tahu aku paling benci pengkhianatan. Cepat katakan, 328 Dengan siapa kau bertemu? Aku akan menggugurkannya. Aku benar-benar pergi menjadi guru les. 329 Sepertinya kau benar-benar tidak patuh. Ingat baik-baik, kau adalah priaku. 330 Bagaimana mungkin aku membiarkan priaku bertemu wanita lain? Yuanxi menatap dingin. 331 Dia melangkah mendekatiku. Setiap langkahnya membawa tekanan kuat, aku sedikit panik. 332 Aku mencoba menghindar dari tatapan Yuanxi. Auranya yang kuat membuatku takut, seolah-olah aku sedang ditatap oleh binatang buas yang ganas. 333 Mungkin juga karena rasa takut yang masih tersisa di hatiku terhadapnya dulu. Kau, 334 Jangan mendekatiku. Kataku tergagap, Yuanxi berhenti melangkah, menatapku dengan tenang. 335 Seolah sedang mengagumi sebuah karya seni yang agung, dia mengulurkan tangan, membelai pipiku dengan lembut. 336 Aku membelalakan mata. Tubuhku tersentak hebat, ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. 337 Aku merasa dia seperti orang lain, asing sampai aku tidak mengenalinya. Aku tidak menyangka Yuanxi akan melakukan tindakan seperti ini tiba-tiba. 338 Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, atau bagaimana menghadapi situasi ini. Jawab aku. 339 Bisa? Jangan menemui wanita lain. Yuanxi berjinjit sedikit, perlahan mendekatiku. 340 Dia sepertinya ingin mencium bibirku. Sementara aku terdesak hingga tidak ada jalan mundur. Menghadapi tekanannya yang tidak maju atau mundur, napasku semakin berat. 341 Detak jantungku juga semakin cepat, tapi aku tidak berdaya untuk melawan. Tepat ketika jarak bibir kami hanya tersisa 1 cm. 342 Yuanxi tiba-tiba lemas, gunting di tangannya jatuh ke lantai dengan suara kerak. Aku bereaksi cepat. 343 Aku buru-buru mengulurkan lenganku dan memeluknya erat. Kulihat dia memejamkan mata rapat-rapat, ekspresi kesakitan di wajahnya. 344 Xiaoying, ada apa? Hatiku sangat cemas. 345 Tiba-tiba aku teringat dia masih demam dan pilek, pasti karena demam tinggi yang tak tertahankan membuatnya pingsan. Aku segera menempelkan punggung tanganku ke dahi Yuanxi. 346 Rasakan suhu yang membara itu. Sial, kok sepanas ini? 347 Bukankah sudah minum obat? Aku menidurkan Yuanxi di ranjang, menutupinya dengan selimut rapat-rapat. 348 Kemudian segera menelepon klinik terdekat. 15 menit kemudian, dokter dari klinik tiba. 349 Dokter Li, Anda datang? Maaf mengganggu Anda di larut malam. 350 Sungguh minta maaf, dia ini, demam tinggi sejak siang. Kau tahu aku paling benci pengkhianatan. Katakan cepat. Dengan siapa kau benar-benar bertemu? Aku akan menghabisinya. Aku benar-benar pergi menjadi guru les. Sepertinya kau benar-benar tidak patuh. Ingat, kau adalah priaku. Bagaimana aku bisa membiarkan priaku bertemu wanita lain? Mata Yuanxi dingin. Dia mendekatiku selangkah demi selangkah, setiap langkah membawa tekanan yang kuat, aku sedikit panik. Mencoba menghindari tatapan Yuanxi, auranya yang kuat membuatku takut, seolah-olah aku sedang ditatap oleh binatang buas. Mungkin juga karena rasa takutku padanya di masa lalu belum hilang dari hati. Kau, jangan mendekatiku, kataku terbata-bata. Yuanxi berhenti melangkah, menatapku lekat-lekat. Seolah mengagumi sebuah karya seni agung. Dia mengulurkan tangannya, membelai pipiku dengan lembut. Mataku terbelalak, tubuhku tersentak kuat, ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. Aku merasa dia seperti orang yang berbeda, begitu asing hingga aku tidak mengenalinya. Aku tidak menyangka Yuanxi akan tiba-tiba melakukan tindakan seperti ini. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, atau bagaimana menghadapi situasi ini. Berjanjilah padaku. Bolehkah? Jangan mencari wanita lain. Yuanxi sedikit berjinjit,
perlahan mendekatiku. Seolah ingin mencium bibirku. Saat itu, aku sudah terpojok dan tidak punya jalan mundur. Menghadapi serangannya yang tanpa henti, napasku semakin berat. Detak jantungku semakin cepat, tapi aku tak berdaya melawan. Saat bibir kami hanya berjarak 1 sentimeter. Yuansi tiba-tiba terhuyung, gunting di tangannya jatuh ke lantai dengan dentang. Aku bereaksi cepat, 343 segera mengulurkan lengan dan memeluknya erat. Dia menutup matanya rapat, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. 346 merasakan suhu panas itu. Astaga, kenapa bisa sepanas ini? 347, bukankah sudah minum obat? Aku menempatkan Yuansi di ranjang dan menutupinya rapat dengan selimut. 348 kemudian segera menelepon klinik terdekat. 15 menit kemudian, dokter dari klinik datang. 349 Dr. Lee, Anda datang. Maaf mengganggu Anda datang begitu larut. 350 maafkan aku, dia demam tinggi sejak siang dan tiba-tiba pingsan. 627 aku ingat aku tidak menggunakan kekuatan. Tapi jika Xiao Ying benar-benar menjadi bodoh, itu juga bagus. 628 dengan begitu, otaknya hanya bisa berisi dirinya sendiri. Sambil berpikir, Yuansi tidak bisa menahan senyum di sudut bibirnya. 629 Hai, aku menghela napas dengan pasrah. Sayangnya aku tidak memukul wanita. 630 tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Lagi pula, aku biasanya lembut dan jarang marah. 631 apalagi memaki orang. Lupakan saja, ini yang terakhir kali. Aku buru-buru mengulurkan lengan memeluknya erat. Dia memejamkan mata erat, wajahnya menunjukkan ekspresi sakit. Wansi, ada apa denganmu? Saya sangat cemas di dalam hati. Tiba-tiba teringat bahwa dia masih demam. Mungkin karena demam tinggi yang tak tertahankan sehingga dia pingsan. Saya segera menempelkan punggung tangan saya ke dahi Yuansi. Merasa panas membara itu ya Tuhan. Kenapa sepanas ini? 347 sudah minum obat kan? Aku menidurkan Yuansi di ranjang, menyelimutinya dengan rapat. Sudah minum obat kan? Aku menidurkan Yuansi di ranjang, menyelimutinya dengan rapat. Lalu segera menelepon klinik terdekat. 15 menit kemudian, dokter klinik tiba. Dr. Lee, Anda datang. Maaf mengganggu Anda datang ke sini malam-malam begini. Benar-benar minta maaf, dia demam tinggi sejak siang karena flu, tiba-tiba pingsan. Tolong periksa dia. Aku mengantar Dr. Lee ke kamar, Dr. Lee menyeka dahinya dengan punggung tangannya. Kemudian mengeluarkan termometer dari kotak P3K-nya yang berwarna coklat kemerahan, menyemprotnya dengan cairan disinfektan alkohol, lalu memintaku meletakkan termometer di ketiak Yuansi. Terpaksa aku melakukannya. Pipiku sedikit merona. Aku perlahan memasukkan tanganku ke dalam selimut, dengan hati-hati menjepit termometer di ketiaknya. 10 menit kemudian, aku dengan lembut mengeluarkan termometer dan memberikannya kepada Dr. Lee di samping. Anak muda, suhunya mencapai 40 derajat. Demam tinggi. Apa kau sudah memberinya obat penurun panas? Sudah. Seharusnya diminum hari ini, kan? Aku sedikit tidak yakin, tapi ingat pelayan pernah bilang dia sudah minum obat. Tapi dia tidak bilang kapan persisnya. Dari siang sampai sekarang demamnya masih tinggi. Demamnya tidak kunjung turun. Sekarang perlu disuntik dan diberi obat untuk pengobatan. Tidak apa-apa, kan? Apakah akan ada efek samping pada tubuh? Tidak. Orang dengan kekebalan tubuh yang kuat akan cepat sembuh, yang lebih lemah mungkin akan lebih lambat. Deteksi dini dan pengobatan dini tidak akan membahayakan tubuh. Setelah selesai, Dr. Lee membuka kotak P3K. Dari dalamnya, dia mengeluarkan 1 bungkus jarum suntik panjang dan 2 botol obat besar berisi cairan. Dr. Lee, apakah Anda akan memberinya infus? Dr. Lee mengangguk. Ya, ini bisa lebih baik untuk menurunkan demam. Apakah ada gantungan di rumah? Botolnya perlu digantung dengan baik. Tentu saja ada paku di dinding. Saya memasang gantungan di sana. 2 jam kemudian, infus selesai. Saya mengantar Dr. Lee pergi, lalu mencium bajuku untuk mencari bau parfum. Tapi setelah mencium lama, saya tidak bisa mencium sedikit pun aroma. Bagaimana Yuansi bisa menciumnya? Aneh sekali. Apakah dia punya indera penciuman seperti anjing? Indera penciuman yang begitu tajam, dan masih demam tinggi. Saya terbaring di sofa, merenung sambil menatap langit-langit. Aku sangat lelah hari ini. Kesibukan bolak-balik membuatku merasa sangat lelah. Membantu dia pindah rumah, lalu menjadi guru les. Sudah selarut ini. Sudahlah, jangan masak, makan saja apa adanya lalu tidur, malam larut. Aku mendengkur pelan. Di kamar sebelah, Yuansi sudah terbangun. Ia memandang bintang-bintang di luar jendela, dan rasa cemas pun muncul. Sudah larut malam. Aku tidak tahu apakah Xiao Ying sudah di rumah. Ia perlahan bangkit, mengenakan sandal, dan diam-diam menuju pintu kamarku diterangi cahaya bulan. Melalui pintu, ia mendengar suara dengkuran halus dari dalam. Sepertinya, Yuansi berpikir dalam hati bahwa ia ada di rumah dan belum pergi keluar. Wajahnya tersenyum tipis. Ia ingin masuk dan melihat. Pintu yang tidak terkunci memberinya kesempatan. Ini adalah pertama kalinya ia masuk ke kamarku.
Saat itu aku terbaring di ranjang, tertidur lelap. Yuansi menyalakan senter ponselnya, mengarahkannya ke wajahku dengan cahaya yang samar. Ia dengan hati-hati duduk di tepi ranjang, mengulurkan tangan untuk menyentuh pipiku. Semakin ia menyentuh, semakin bersemangat ia, bahkan membungkuk untuk mencium wajahku. Saat ia sedang menatapku dengan penuh rasa sayang, batukku membuat gerakannya sedikit tersentak. Dia terkejut dan bingung. Kenapa tiba-tiba dia batuk? Apakah dia terbangun karena suaranya sendiri? Seharusnya tidak mungkin. Yuansi merasa gugup dan takut. Hanya bisa melarikan diri dari tempat kejadian dengan cara yang konyol. Sebelum pergi, dia tidak lupa berbisik di telingaku. Aku paling mencintaimu. Kembali ke kamarnya sendiri, Yuansi tidak menyalakan lampu. Hanya menggunakan senter ponselnya untuk menyinari dirinya sendiri. Di tangannya ada sebuah foto itu adalah foto mereka berdua. Anak laki-laki di foto itu tersenyum kekanak-kanakan. Sangat imut, sangat imut, sangat imut, Xiao Ying kesayanganku. Aku sangat menyukainya, tapi sepertinya dia tidak menyukaiku lagi. Bagaimana ini? Tapi tidak apa-apa. Aku punya anaknya di dalam perutku. Selama ada anak ini, aku bisa mengendalikannya dengan kuat. 11-11. Yuansi menyentuh perutnya dengan puas, senyum jahat masih tersungging di bibirnya. Wajah tidurnya sungguh menggemaskan, dulu aku buta sekali, kok bisa tidak menyadari sisi menggemaskan darinya. Yuansi tak bisa menahan diri untuk mengulurkan jarinya, membelai lembut orang di foto itu, seolah ingin merasakan kembali kehangatan dan kehalusan di masa lalu. Dia teringat perkataannya padaku dulu, aku paling benci orang membohongiku. Tapi kini dia, justru memberiku sebuah kebohongan besar. Kebohongan ini bagai jaring tak terlihat yang menjerat kami berdua. Yuansi sadar betul. Selama kebohongan ini belum terungkap, dia punya hak mengendalikanku. Karena kebohongan ini, dia bisa terus berada di sisiku, menikmati perlakuan istimewa ini. Mungkin saat aku menemukan kebenarannya, semuanya akan terlambat. Xiao Yingku, manis. Menggemaskan, menggemaskan, sangat menggemaskan. Yuansi bergumam mesra, matanya berbinar penuh kasih sayang. Xiao Ying, kamu adalah hadiah yang dikirimkan surga untukku. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Xiao Ying, aku melakukan kesalahan padamu sebelumnya, aku seharusnya tidak menindasmu. Itu sangat menyakitimu. Aku sangat menyesal. Tapi tidak apa-apa, aku akan menyembuhkan jiwamu yang terluka perlahan dengan cintaku. Kelembutanmu, kehalusanmu, ketenanganmu, pikiranmu, jiwamu, tubuhmu, napasmu, rambutmu, bahkan tangan, kaki, hati, dan paru-parumu, semuanya milikku, Xiao Ying. Sebaiknya kau jangan mengkhianatiku. Jika kau mengkhianatiku bagaimana? Aku akan mematahkan tanganmu. Akan mematahkan kakimu, membuatnya cacat, dan menguncimu di sampingku dengan belenggu besi. Tetaplah di sisiku selamanya. Tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan kita. Siapa yang berani menghalangi? Aku pasti akan mengubahnya menjadi mayat yang dingin. Xiao Ying, kita akan bahagia. Yuansi mengangkat foto itu tinggi-tinggi. Matanya terpaku pada orang di foto itu, bayangan di belakangnya menimbulkan senyum mengejek yang halus. Keesokan paginya jam 6, aku bangun. Begitu selimut sedikit tersingkap, dinginnya terasa jelas, sudah pagi. Aku tidak tahu apakah Yuansi sudah bangun, aku diam-diam membuka pintu kamarnya, melihat dia masih tidur, lalu menutupnya dengan hati-hati. Takut mengeluarkan suara sedikit pun mengganggunya. Lagi pula dia sedang hamil, membiarkannya tidur lebih lama adalah hal yang baik. Setelah selesai mandi, saya membuat 2 mangkuk mie instan dengan sederhana. Saat sarapan selesai, sudah lebih dari jam 8 pagi. Ketika Yuansi bangun, saya sudah pergi ke sekolah. Dia melihat catatan yang ditinggalkan di atas meja. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ternyata dia pergi ke sekolah. Jadi, dia diterima di universitas. Seharusnya dia senang atau tidak senang? Sebenarnya Yuansi tidak senang. Dibandingkan dengan SMA, universitas sepertinya memiliki peluang lebih besar untuk bersinggungan dengan wanita lain. Dia mulai berpikir lagi. Ada cara agar Xiao Ying tidak perlu pergi ke sekolah? Patahkan kakinya, jadi dia bisa dikurung di rumah selamanya menemaninya. Atau patahkan tangannya, maka satu-satunya sandarannya adalah dirinya sendiri. Tapi bagaimana jika dia kesakitan jika tangan dan kakinya patah? Dia sangat takut sakit, tapi sepertinya tidak masalah, selama dia memeluknya untuk menghibur. Dia pasti tidak akan kesakitan lagi. Hehe, cara ini sangat bagus. Tentu saja, ini adalah metode terakhir. Bagaimanapun, dia sendiri juga tidak suka Xiao Ying yang cacat. Jika tangannya benar-benar putus atau kakinya patah, bagaimana dia bisa menemaninya berlibur dan berbelanja? Yuansi berpikir sambil masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, tetapi dia tidak menemukan perlengkapan mandinya. Mungkinkah Xiao Ying lupa menyiapkannya? Dira hanya ada sikat gigi dan cangkirku. Dia melihatnya, lalu tersenyum jahil. Karena ini sikat giginya, mengapa aku tidak bisa menggunakannya? Bagaimanapun kita akan menjadi suami istri.
Jadi tidak masalah jika seorang istri menggunakan sikat gigi suaminya. Setelah menyikat giginya, dia menggunakan handukku untuk mencuci muka. Seolah-olah semua ini adalah barang pribadinya, dia menggunakannya dengan bebas tanpa ragu. Mie di atas meja sudah dingin. Yuansi mengambil panci dan memanaskan kembali mie tersebut, lalu dia segera mencicipinya. Rasanya familiar. Dia mulai menelan mie itu dengan lahap, menikmati kelezatan langka ini. Sudah lama aku tidak mencicipi mie buatanku. Yuansi makan dengan lahap dan segera menghabiskan semangkuk mie. Sisa waktu. Menunggu Xiaoying pulang. Saat ini di perpustakaan sekolah, aku dan Kindu datang ke sini untuk mencari informasi. Kami berdua mencari tempat duduk, tetapi hanya ada seorang gadis di samping kami. Untuk menghindari kesalahpahaman. Saya bertanya dengan suara pelan, "Maaf, teman sekelas. Bisakah kami duduk di sebelahmu? Tidak ada tempat lain." Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya. Saat pandangannya tertuju pada saya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pada saat yang bersamaan, aku melihatnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Gadis di depanku ini adalah kakak dari murid lesku, Himuya. Kami saling memandang dan dengan sangat kompak berseru serempak. "Kamu, sungguh kebetulan, bertemu denganmu di sini." "Ya, kebetulan sekali. Apa yang membawamu ke perpustakaan?" "Oh, saya datang ke sini untuk mencari beberapa informasi." "Anda sendiri, apakah baru saja datang?" Himuya menggelengkan kepalanya. "Tidak. Saya sudah datang sekitar setengah jam. Saya sedang membaca buku ini." Sambil berkata begitu, dia dengan kuat memegang buku di tangannya agar saya bisa melihat sampulnya dengan jelas. 3 kata besar yang mencolok, psikologi, terpampang di depan mata saya. Saya tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah Anda mengambil jurusan psikologi?" Himuya tersenyum kecil dan kembali menggelengkan kepalanya. "Tidak. Saya hanya hobi pribadi." "Apakah Anda memiliki pengetahuan khusus tentang psikologi?" "Saya tidak begitu tahu. Tidak terlalu mengerti. Melihat ini lebih sulit daripada membaca buku surgawi." Suara tawa mereka berdua menarik perhatian pustakawan. "Siswa, tolong jangan berbicara lagi. Tindakan Anda telah mengganggu siswa lain." Teguran pustakawan membuat keduanya langsung terdiam. Setengah jam kemudian, saya menemukan informasi yang saya butuhkan. Saya menyenggolnya dengan lembut menggunakan siku. "Pegangan plot, apakah kamu sudah menemukannya?" "Aku sudah membereskannya." Pegangan plot mengangguk. "Sudah lama kutemukan." Aku menoleh ke arah Himuya. "Kalau begitu aku pergi duluan." Himuya sedikit terkejut. "Secepat ini? Aku hanya datang untuk mencari beberapa informasi, jadi tentu saja cepat." Himuya mengangguk. "Ayo kita pergi bersama. Aku juga sudah lelah melihatnya." Ketiganya meninggalkan perpustakaan bersama-sama. Namun, begitu keluar pintu, Himuya melambaikan tangan untuk berpamitan. Dia berjalan ke arah yang berbeda. Pegangan plot memandangku dengan penasaran. "Siapa dia? Kalian saling kenal?" "Ya, bagaimana mengatakannya? Bisa dibilang saling kenal. Dia adalah kakak dari murid yang diajarkan oleh guru les yang kamu perkenalkan padaku." "Astaga, sangat cantik. Seandainya aku tahu, aku tidak akan memperkenalkannya padamu. Aku akan pergi sendiri." Dengan begitu aku mengenalnya lebih dulu. "Hehe, aku traktir minuman." "Terima kasih juga sudah memperkenalkan Jianci padaku." "Kita ini siapa sih? Traktir aku kola saja sudah cukup." Tidak jauh dari sana, pelayan Yuansi diam-diam menelepon. "Nona muda. Saya melihat seorang wanita berjalan bersama Tuan Muda Ji." "Siapa dia?" Yuansi tidak bisa diam lagi. "Kenapa ada lagi yang datang untuk mati?" "Tidak kenal. Sepertinya mereka berdua sangat dekat." "Apa kau melihat dengan jelas siapa itu?" "Tidak. Jaraknya agak jauh, foto ponselnya agak buram." "Terus awasi Xiaoying. Jika melihat wanita lain mendekatinya, segera laporkan." Menutup telepon, Yuansi menggenggam erat ponselnya. Matanya penuh amarah. Xiaoying semakin tidak patuh setiap hari. Waktu berlalu hingga malam. Setelah kelas malam, aku berencana pulang. Tapi King Ji menarikku. "Mau ke warnet tidak? Malam ini begadang, besok pagi tidak ada kelas begadang." Aku ragu sejenak lalu menggelengkan kepala. Sudahlah, sebaiknya aku tidak pergi. "Ada urusan di rumah, kamu mau ada urusan apa di rumah? Kan cuma ada kamu sendiri. Di rumah bosan, mending menemaniku bermain." Sungguh tidak bisa, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Apa harus kubilang aku menghamili gadis lain? Tidak, kalau kukatakan bukankah itu terlalu bodoh? Ada urusan mendesak di rumah, jadi aku pergi dulu. Aku mengambil buku pelajaran dan bergegas keluar kelas, lalu mengeluarkan ponselku untuk memeriksa begitu keluar dari gedung pengajaran. Di layar tertera belasan panggilan tak terjawab. Aku langsung tahu itu Yuansi yang menelepon. "Ada apa sih? Aku sedang di kelas, dan kamu meneleponku berulang kali. Kalau saja ponselku tidak disetel senyap, pasti sudah membuatku gila." Aku tidak membalas panggilan Yuansi. "Halo? Apa ada yang mencariku? Kenapa kau meneleponku berkali-kali?" Dari seberang telepon terdengar suara manja Yuansi. "Ada. Xiaoye, kapan kau akan pulang? Aku sangat merindukanmu."
Aku masih di sekolah, segera pulang. Kalau begitu, Xiaoye, saat kau pulang, bisakah kau membelikanku beberapa keripik hawthorn dan keripik kentang? Aku tiba-tiba ingin makan makanan itu. Keripik hawthorn sih tidak masalah, tapi kau sedang hamil. Keripik kentang seperti itu terlalu tidak baik jika dimakan terlalu banyak. Aku hanya ingin makan, hanya sedikit saja. Boleh ya? Aku benar-benar tidak bisa menolaknya, jadi aku setuju dengan terpaksa. Oke, oke, oke. Kalau begitu aku akan lihat dulu apakah ada yang menjualnya. Kau tunggu aku pulang ya. Kebetulan ada toko camilan Zhao Zhenming di dekat sini. Kau bisa pergi ke sana untuk membelinya. Kau menelepon berkali-kali hanya karena ingin makan keripik kentang dan keripik hawthorn? Aku agak terdiam, padahal bisa saja mengirim pesan. Aku tiba di toko camilan Zhao Zhenming. Di dalam toko hanya ada sedikit pelanggan. Aku mengambil sebuah keranjang belanja, selain merek favorit Yuanxi. Aku juga memilih beberapa bungkus keripik kentang dengan kemasan berbeda. Saat aku sampai di dekat lemari pendingin dan mengulurkan tangan untuk mengambil botol jus jeruk terakhir, tiba-tiba sebuah tangan kecil yang putih dan lembut terulur bersamaan. Tatapan kedua orang itu langsung bertemu, udara dipenuhi sedikit kecanggungan. Sungguh kebetulan, bertemu denganmu di toko camilan. Aku melihat Himuyan, dan tersenyum. Setelah keduanya selesai membayar, aku dan Himuyan pergi ke taman terdekat dan duduk di sebuah pavilion. Di taman itu ada danau yang sangat besar. Cahaya bulan terpantul di permukaan danau, membuatnya terlihat sangat terang. Teman sekelas Ji Xinying, bisakah kita berteman? Aku menatapnya. Tentu saja, punya lebih banyak teman berarti lebih banyak jalan. Lagi pula, kesanku tentang Himuyan cukup baik, aku merasa dia seharusnya adalah gadis yang punya kepribadian. Sehelai salju perlahan jatuh dari langit malam yang gelap, mendarat di ujung dahan. Turun salju, kata Himuyan, seolah bergumam pada dirinya sendiri. Sehelai demi sehelai kepingan salju jatuh di helai rambutnya yang halus. Ia mendongak menatap langit, di matanya terpancar kesedihan dan kesepian yang samar. Teman sekelas Ji Xinying, bisakah kamu menjadi pendengarku? Aku ingin mengatakan beberapa hal dari hatiku. Meskipun kita baru saja kenal, agak mendadak kalau kamu keberatan. Aku bisa tidak mengatakannya, tidak apa-apa, katakan saja. Aku penasaran apa yang akan dia katakan. Teman sekelas Ji Xinying, tahukah kamu rasa sakit kehilangan keluarga sejak kecil? Bagaimana rasanya? Mendengar kata-katanya, aku terdiam sejenak. Hatiku pun tenggelam ke dasar jurang. Tentu saja ada. Sejak kecil ibuku pecandu narkoba. Setelah kalah uang, dia memukuli ayah dan saya. Ibu menghabiskan semua barang berharga di rumah untuk berjudi. Kadang-kadang ibu mabuk dan mengamuk, ia memukulku dengan cambuk kulit. Ayahku melindungiku. Menerima pukulan ibuku. Tapi ayahku tak tahan kekerasan ibuku, aku kehilangan kekasihku. Satu-satunya orang yang paling aku cintai, ayahku, tidak akan pernah kembali. Saat mengatakannya, mataku berkaca-kaca. Air mata kecil mengalir keluar. Tapi untungnya aku bisa mengendalikan emosiku, aku tidak ingin di depan orang lain meninggalkan air mata yang begitu banyak. Dia perlu mengandalkan Muxin untuk mengambil tisu untukku. Terima kasih. Aku mengambil tisu itu dan menyeka air mata di sudut matanya. Rindu pada ayahku membuatku membenci ibuku setiap saat. Sebenarnya aku hampir sama denganmu. Sejak kecil aku dijual oleh pedagang manusia ke sebuah keluarga. Tapi orang tua angkatku sangat buruk padaku. Tidak setiap hari mereka memukulku, atau tidak memberi aku makan. Ketika aku berumur 17 tahun, bibiku membawaku pulang dan mengganti namaku lagi. Aku mengendalikan emosiku dan menatapnya dengan terkejut. Jadi yang aku lihat hari itu adalah bibimu? Ya. Muxin adalah sepupuku, orang tuaku sudah tidak ada. Hari aku dijemput pulang. Aku mengira akan bertemu orang tuaku, tetapi yang kutemui adalah batu nisan orang tuaku. Bibi memberitahuku bahwa orang tuaku terus mencariku, siapa sangka sebuah kecelakaan. Mereka tewas. Maaf, aku tidak tahu bagaimana cara menghiburmu ye. Keduanya saling mencurahkan isi hati, seolah menemukan pelabuhan yang aman untuk bersantai. Melepaskan kesedihan di hati. Di bawah bulan merah, saat makin gelap, mereka meninggalkan taman. Aku ingin mengajak Mu ya ke warung pinggir jalan untuk membelikannya susu hangat. Udara malam begitu dingin, segelas susu hangat pas sekali untuk menghangatkan badan. Mereka duduk di bawah payung, menikmati ketenangan yang istimewa ini, dan mulai berbagi cerita hidup mereka. Saat itu, dering telepon memecah keheningan. Aku sadar itu ponselku. Teringat, aku buru-buru melihat nama penelepon, ternyata Yuanxi. Aku langsung menutupnya. Tanpa pikir panjang, pasti dia menyuruhku pulang. Aku berdiri dan pamit pada Mu ya. Dan adegan ini dilihat oleh pelayan Yuanxi. Pelayan itu segera memberitahukan situasinya pada Yuanxi, dan menekankan bahwa itu adalah wanita yang sama. Saat aku kembali ke rumah, sudah lewat jam 10 malam, entah jam segini. Apakah Yuanxi sudah tidur? Aku membuka pintu dengan hati-hati, berusaha agar tidak bersuara. Kau pergi kemana? Yuanxi duduk diam di sofa usang itu. Aku terkejut mendengar suaranya tiba-tiba. Jantungku hampir melompat keluar dari tenggorokan. Kau mau membuatku mati ketakutan?
Duduk di sini tengah malam tidak tidur. Untuk apa? Secercah permintaan maaf muncul di wajah Yuansi, namun dengan cepat kembali tenang. Aku tidak bisa tidur. Jadi aku menunggumu pulang di sini. Kenapa wanita ini selalu suka muncul tiba-tiba seperti ini? Membuatku lengah. Jika kualitas mental saya sedikit lebih buruk, saya mungkin sudah lama terkena serangan jantung karena ketakutan. Namun, aku juga tahu Yuansi bukan hantu. Hanya saja terkadang perilakunya agak aneh. Xiaoying, kau pergi kemana? Kenapa pulang selarut ini? Aku membelikanmu camilan. Lihat, irisan hawthorn dan keripik kentang kesukaanmu. Yuansi berdiri dan perlahan mendekat. Kau bohong. Walaupun kau membeli camilan, tidak perlu selama ini. Kau selesai belajar tambahan jam 8. Membeli camilan 20 menit, jalan kaki 20 menit, totalnya 40 menit. Kau bilang kembali jam 10, 1 jam kemana saja? Aku benar-benar pergi membeli camilan. Butuh waktu lebih lama di jalan. Melihat pria itu masih belum jujur, Yuansi benar-benar kehilangan kesabarannya. Kau berbohong. Apa perlu selama ini hanya membeli camilan? Kau menganggapku pembantumu. Kamu tahu merek Hauflakes apa yang aku suka? Dan rasa keripik kentang apa yang aku suka? Hal kecil ini terlalu lama kalau setengah jam. Hanya butuh 10 menit untuk selesai berbelanja. Jujurlah padaku, kemana saja kamu selama sisa waktu itu? Xiaoying akhir-akhir ini semakin nakal, dia belajar berbohong dan diam-diam pergi menemui wanita lain. Ternyata setelah meninggalkanku, dia jadi mandiri. Tapi akan kubuat dia mengerti. Sayapnya sekeras apapun, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Aku akan mematahkan sayapnya sendiri, membuatnya tahu harga sebuah kebohongan. Yuansi menatap mataku lekat-lekat, seolah ingin memberitahuku melalui tatapan mata bahwa aku belum mengatakan yang sebenarnya. Aku memalingkan muka. Jantungku berdebar kencang. Yuansi berteriak padaku. Lalu dia mencengkeram daguku, memaksa kami bertatapan lagi. Aku benar-benar panik. Tapi aku tidak mengerti atas dasar apa Yuansi melakukan ini. Sebenarnya, aku ingin memberimu kesempatan. Tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Sampai kapan kau akan terus membohongiku? Kau menemuinya, bukan? Kalian bertemu di perpustakaan hari ini, lalu pergi ke taman di malam hari. Benar kan? Nada bicaranya tegas, seolah dia tahu segalanya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau tahu aku pergi kemana? Aku semakin merasa ada yang tidak beres. Bukankah ini aktivitas pergerakanku hari ini? Bagaimana dia tahu segalanya dengan jelas? Jangan pikirkan dulu bagaimana aku tahu. Xiaoying, mengapa kau pergi ke perpustakaan dengan wanita lain? Mengapa kau pergi ke taman di malam hari? Kenapa kau berbohong? Kenapa kau melakukan ini? Tidak bisakah kau jelaskan? Kau jawab dulu aku. Bagaimana kau tahu? Aku curiga aku diikuti olehnya. Apakah itu penting? Jika aku tidak tahu, kau akan terus berbohong padaku, kan? Sepertinya, aku 100% yakin dia sudah mengikutiku sejak lama. Ini membangkitkan sedikit amarah di hatiku. Ya, aku memang berbohong padamu. Itu salahku. Aku minta maaf, tapi kau tidak punya hak untuk mengaturnya. Pertama, apa kau pikir kau masih seorang nona besar di depanku? Masih mengira aku pelayanmu yang bisa kau bully sesukamu? Sadarlah. Aku sudah bukan lagi. Kedua, terserah aku mau pergi dengan gadis mana. Kenapa kau bertanya macam-macam? Tidakkah menurutmu kau terlalu ikut campur? Aku. Seketika, Yuansi terdiam tak bisa membantah. Aku langsung melompat melewatinya, meninggalkan kalimat, makanannya sudah di meja. Ingatlah untuk makan. Ingatlah, lupakan saja aku. Namun, Yuansi mulai mengoceh. Mengapa? Mengapa? Mengapa kau masih mencari wanita lain saat ada aku? Xiaoying, kau sama sekali tidak punya perasaan padaku? Aku berhenti, dan menyerbu di bulan Juli. Aku tidak punya. Bagaimana kau memperlakukanku dengan buruk? Bagaimana kau mempermalukanku? Perasaan apa yang bisa kumiliki padamu? Suka dihina olehmu? Maaf ya, aku bukan samsakmu. Mendengar ini, hati Yuansi terasa sakit seperti terkoyak. Lalu katakan padaku sekarang, apakah kau masih akan menikah denganku? Aku tertawa dingin. Kau bermimpi di siang bolong? Aku menikah denganmu? Aku pasti sudah gila. Aku akan menikah dengan wanita lain, tapi tidak denganmu. Lalu apakah kau akan punya anak dengan wanita lain di masa depan? Aku menjawab tanpa ragu, ya. Hanya beberapa kata singkat. Tak beda jauh dari jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Pupil Yuansi sedikit melebar, emosinya tak tertahankan lagi dan meledak. Dia memeluk erat, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, kumohon, jangan cari wanita lain, ya? Aku tidak bisa kehilanganmu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Aku jelas orang yang paling mencintaimu, kenapa menyerah padaku? Akulah orang yang pantas kau cintai. Aku yang melakukannya, katakan padaku. Apa kau digoda oleh rubah betina itu? Ya, katakan padaku. Apakah dia yang merayumu? Benarkah? Bicara. Aku melepaskan diri dari cengkeramannya,
Jangan terus-terusan menyebut orang pelacur atau apapun, dia tidak mengganggumu. Kau melindunginya? Kau suka dia? Jadi bagaimana menurutmu? Selesai berbicara, ponsel di sakuku berdering. Secara naluriah aku mengeluarkan ponselku. Nomor yang tidak kukenal, belum pernah kulihat. Siapa yang menelepon? Apakah wanita itu menelepon? Yuansi mengertakkan gigi. Sepasang mata indah penuh amarah, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku berbalik dengan kesal. Tidak ada urusan denganmu. Wajah Yuansi langsung pucat pasi saat mendengarnya, dia bergumam pelan. Kau yang memaksaku. Lalu, dia meraih kursi lipat di sampingnya dan membantingnya dengan keras ke belakang kepala pria di depannya. Terdengar dentuman keras, aku seketika roboh, terbaring di tanah. Yuansi berdiri terpaku di tempatnya. Di tangannya masih tergenggam kursi yang kugunakan untuk memukulnya hingga pingsan. Matanya kosong dan pandangannya kabur, ekspresinya terlihat gila. Entah berapa lama telah berlalu, aku perlahan bangkit dari tempat tidur. Aduh, sakit sekali. Apa yang terjadi padaku? Aku bertanya sambil menyentuh kepalaku, mencoba mengingat apa yang terjadi. Dan aku ingat bahwa setelah aku pulang, Yuansi bertengkar denganku karena suatu hal. Setelah itu, aku bersiap untuk mandi. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kepalaku dengan keras. Seketika pandanganku menjadi gelap dan aku kehilangan kesadaran. Saat itu hanya Yuansi yang berdiri di belakang. Jadi pasti dia yang memanfaatkan saat aku lengah dan memukulku pingsan. Wanita itu memukulku sangat keras. Dia memukul kepalaku dengan apa? Sakit sekali. Rasa sakit di kepalaku semakin parah, rasanya seperti akan meledak. Setelah kejadian ini, aku tidak berani lagi membelakangi Yuansi. Aku mendongak melihat keluar jendela, senja mulai menjelang. Matahari hampir tenggelam, beberapa burung tak dikenal terbang melintas di depan jendela. Aku bangkit dari tempat tidur dan mendorong pintu kamar. Aku melihat Yuansi sedang memasak sup ayam. Dia terlihat sibuk menyiapkan bumbu seperti jahe, daun bawang, wolfberry, dan kurma merah. Ditambah lagi beberapa herbal dan sedikit arak masak. Dia berpikir sejenak di depan dapur, lalu berbalik dan melihatku berdiri di ambang pintu. Yuansi langsung merasa sedikit bersalah. Aku memukulnya dengan kursi. Menyerangnya tiba-tiba. Dia tidak akan memarahiku, kan? Tapi kalau dimarahi juga wajar. Lagi pula, aku telah menyakitinya. Ayo, biarkan badai datang lebih dahsyat. Xiaoying, kamu sudah bangun? Yuansi perlahan mendekatiku. Kemudian dia mengulurkan tangan ingin menyentuh bagianku yang terluka. Aku menatapnya lekat-lekat, kau yang melukaiku. Anda berani menyentuh saya? Yuansi dengan malu-malu menghentikan gerakannya. Maaf, aku seharusnya tidak melempar kursi padamu. Aku panik. Aku tidak bisa menahan diri. Melihatnya meminta maaf dengan tulus. Aku tidak tahu apakah aku harus menerimanya. Jika aku menerimanya, aku tidak akan bisa melepaskan rasa bersalahku. Jika aku tidak menerimanya, kali ini dia melempar kursi. Lain kali dia bisa saja memukul kepalaku dengan asbak. Melihatku diam, Yuansi menundukkan kepalanya. Maaf, semua ini salahku. Jika kau ingin memukulku atau memarahiku, terserah kau. Asalkan kau bahagia. Jika kau masih belum bahagia, aku bisa menggunakan tubuhku untuk membuatmu bahagia. Aku masih belum berkata apa-apa, berdiri di sana tak bergerak seperti patung. Ada apa? Dia kenapa berdiri seperti patung kayu? Apa aku terlalu keras sampai dia jadi bodoh? Seharusnya tidak begitu. 627 aku ingat aku tidak terlalu keras. Tapi, kalau Xiaoying benar-benar jadi bodoh, itu juga bagus. 628 dengan begitu, otaknya hanya akan berisi dirinya sendiri. Sambil memikirkannya, Yuansi tidak bisa menahan senyumnya. 629 hai, aku menghela napas tanpa daya. Sayang sekali aku tidak memukul wanita. 630 tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Lagi pula, aku biasanya berhati lembut dan jarang marah. 631 aku bahkan tidak pernah memaki orang. Lupakan saja, jangan sampai terulang lagi. 632 aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkan ini lagi. Bagaimanapun, Yuansi sedang hamil dan emosinya mudah bergejolak. 633 aku harap masalah ini bisa berlalu begitu saja. Pengampunanku membuat Yuansi merasa senang yang tak terlukiskan. 634 aku memasak sup ayam. Cepat coba, masih segar sekali. 635 ini ayam hitam. Aku sengaja menyuruh seseorang membelinya. Yuansi menyendokkan semangkuk sup ayam yang baru matang untukku. 636 dan mencuci sendok lalu memasukkannya ke dalam mangkuk. Pinggiran mangkuk agak panas. Dia sambil menggosoknya. 637 dia dengan hati-hati membawanya ke hadapanku. Aku mengambil sendok dan mencicipinya. Benar saja. 638 lumayan enak. Mungkin juga karena aku sudah 2 hari tidak makan. Aku minum beberapa mangkuk sup ayam. 639 makan malam. Aku tidur lebih awal. Lusa adalah akhir pekan.
640-640 aku perlu istirahat yang cukup untuk menghadapi hari-hari mendatang. Sementara Yuanxi di kamar sebelah belum tidur. Pikirannya terus memikirkan sesuatu. 641-641 besok Xiaoying akan pergi ke sekolah. Haruskah aku pergi melihat wanita tak tahu diri mana yang mendekatinya, dan sekalian menghabisinya? 642-642 ini sepertinya bagus. Ya, lakukan saja. 643-643 aku mengerti. Xiaoyingku. Keesokan paginya. 644-644 aku datang ke sekolah. Ingdu melihatku dan melambai. Kenapa kamu tidak datang 2 hari ini? 645-645, ada seorang gadis bernama Himu yang mencarimu. Ingatkah kamu? Dia yang kita temui di perpustakaan hari itu? 646-646, mencariku? Bagaimana kamu menjawabnya? Aku bilang aku tidak tahu. 647-647, lalu kamu memberinya nomor teleponmu. Dasar kamu ini, kamu selalu saja memberikan kontakku kepada orang lain begitu saja. 648-648, jika aku mengalami penipuan telekomunikasi, dan ditipu sampai ke Myanmar Utara, kamu harus bertanggung jawab menyelamatkanku. 649-649, mana mungkin segitunya? Kamu seharusnya tidak mudah percaya telepon atau pesan dari orang asing, kan? 650-650, itu belum tentu. Trik penipuan telekomunikasi sekarang tak ada habisnya. Mereka sangat pandai mengendalikan. Aku ingat aku tidak melakukannya dengan keras. Tapi, kalau Xiaoying jadi bodoh, itu juga bagus. Dengan begitu, pikirannya hanya bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Saat memikirkannya, Yuanxi tidak bisa menahan senyum di bibirnya. Hei, aku menghela napas dengan tak berdaya. Sayang sekali aku tidak memukul wanita. Tetapi aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Selain itu, aku biasanya berwatak lembut dan jarang marah. Apalagi tidak pernah memarahi orang. Baiklah, jangan terulang lagi. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkan hal ini lagi. Lagi pula, Yuanxi sekarang sedang hamil, emosinya mudah bergejolak. Aku berharap masalah ini bisa segera berakhir. Pengampunanku membuat Yuanxi merasa senang yang tak terlukiskan. Aku membuat sup ayam. Cepat cicipi, masih segar sekali. Ini ayam jantan. Aku sengaja menyuruh seseorang membelinya. Yuanxi mengambilkan semangkuk sup ayam segar untukku. Dan mencuci sendoknya lalu meletakkannya di mangkuk. Tepian mangkuk agak panas. Itu mulai gosong. Dia dengan hati-hati membawanya ke depanku. Aku mengambil sendok dan mencicipinya. Benar saja. Lumayan enak. Mungkin juga karena 2 hari tidak makan. Aku minum beberapa mangkuk sup ayam. Selamat malam, aku akan tidur lebih awal, lusa sudah akhir pekan. Aku perlu istirahat yang cukup untuk bertahan, tapi Yuanxi di kamar sebelah belum tidur, dia terus memikirkan banyak hal. Besok Xiaoying akan pergi ke sekolah. Apakah aku perlu pergi melihat wanita tak tahu diri mana yang mendekatinya, sekaligus mengurusnya? Itu terdengar bagus, ya? Begitulah. Meskipun aku mencintaimu, Xiaoyingku. Keesokan paginya, aku datang ke sekolah, Qingdu melihatku, dia melambai. Kenapa kamu tidak datang 2 hari ini? Ada seorang gadis bernama Himu yang mencarimu, gadis yang kita temui di perpustakaan tempo hari. Ingat tidak? Mencariku? Apa katamu? Aku bilang aku tidak tahu. Lalu kau berikan nomor teleponmu padanya. Dasar kau, selalu saja sembarangan memberikan nomorku pada orang lain. Kalau aku kena penipuan, lalu dibawa ke Myanmar Utara, kau harus bertanggung jawab menyelamatkanku. Mana mungkin segitu lebaynya? Kau kan tidak akan mudah percaya pada telepon atau pesan dari orang asing? Itu belum tentu. Cara penipuan elektronik sekarang bermacam-macam, mereka sangat pandai memahami psikologi orang. Cepat masuklah, jangan berdiri bodoh di luar, angin bertiup kencang bisa menerbangkan orang. Kulitku yang halus dan lembut tidak tahan dengan tiupan angin. Hei teman sekelas Qisining. Saat aku berbalik hendak masuk gedung perkuliahan, sebuah suara terdengar dari belakangku. Aku berbalik dan melihat. Dari kejauhan Himu ya berlari menghampiriku. Syukurlah aku berhasil menyusul. Betapa kebetulan teman sekelas Himu ya bertemu di sini. Pagi ini aku bangun agak siang, berlari dari rumah sampai ke sini, ternyata bertemu di sini. Kebetulan sekali. Aku juga baru sampai sebentar. Ada kelas apa setelah ini? Sebentar lagi aku ada kelas umum. Kamu? Jangan-jangan kamu ada kelas umum di 301 studio seni pertunjukan itu, kan? Ya, bagaimana mungkin kamu tahu? Himuya menatapku dengan terkejut. Hahaha, sungguh kebetulan. Aku juga akan pergi ke ruang kelas 301 untuk kelas umum. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tentu saja. Kalau begitu kita akan menjadi teman sekelas di kelas ini. Himu ya tersenyum dan setuju. Di sampingnya, emosinya tak terbendung, dia mendekat ke telingaku dan berbisik. Sejak kapan kalian berdua menjadi begitu akrab? Sudut bibirku sedikit terangkat. Kami berteman. Bukankah ini hal yang wajar? Sementara itu, di dalam rumah sewaan, Yuanxi tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat jam, pukul 9 pagi. Astaga! Dia ketiduran. Dia segera bangun dan berganti pakaian hitam yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Lalu ia mengenakan topi baseball hitam dan masker. Ia memandang dirinya di cermin.
Penampilan ini terlihat seperti pergi untuk memergoki perselingkuhan. Dia ingin mencari Xiao Ying. Tentu saja tidak mudah. Jika ingin menghemat waktu, mencarinya di gedung pengajaran. Tidak diragukan lagi itu pilihan terbaik. Namun, saat dia melihat gedung-gedung pengajaran yang saling terhubung dan menjadi rumit di depannya, tiba-tiba merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Di kelas mana Xiao Ying akan belajar? Tidak ada cara. Aku hanya bisa mencarinya satu persatu. Dia dengan santai memilih sebuah gedung. Ketika dia sampai di lantai 3, tiba-tiba mendengar suara percakapan yang cukup keras dari lantai bawah. Dia mengintip dengan rasa ingin tahu, tetapi secara tidak sengaja melihatku. Berjalan berdampingan dengan seorang gadis lain. Mereka tertawa dan berbicara, tampak sangat akrab. Yuanxi menatap tajam. Dia sangat ingin melompat dari lantai 3. Dia yang menggoda Xiao Yingku, bajingan pencuri kucing bintang. Berani-beraninya dia menggoda dia di depanku. Kau mencari masalah. Tapi jika aku turun sekarang dan membunuh wanita itu, kedua orang itu pasti akan mengambil kesempatan untuk pergi dari pandanganku. Ketika saat itu tiba dan aku turun, mereka mungkin sudah tidak tahu lagi kemana mereka pergi. Saat dia ragu, pot bunga di dekat jendela menarik perhatiannya. Ya, aku bisa melemparkan ini pada wanita itu. Jadi, dia segera mengulurkan tangan dan mendorongnya sekuat tenaga. Pot bunga itu jatuh seketika. Setelah melakukan ini, dia tahu tempat ini tidak aman, jadi dia buru-buru lari. Pada saat yang sama, aku mendengar suara burung berkicau dari atas. Karena penasaran, aku mengangkat kepalaku tanpa sadar untuk melihat burung apa itu. Tapi saat aku mendongak, aku melihat sesuatu jatuh lurus dari udara. Dan tempat jatuhnya itu tepat di tempat Hemeia berada. Aku tidak punya waktu untuk berpikir. Naluriku menarik Hemeia menjauh. Hati-hati, aku berteriak sambil menariknya dengan paksa. Dekat ke pelukanku, aku melihatnya tidak terluka. Terdengar suara, bang, yang keras. Pot bunga itu jatuh ke tanah dengan keras dan pecah berkeping-keping. Dengan sisa ketakutan, aku mendongak untuk melihat ke atas, mencoba mencari tahu siapa yang baru saja melempar pot bunga itu. Tapi tidak ada apa-apa di atas, hanya hembusan angin dingin yang bertiup. Hemeia ditarik tiba-tiba ke dalam pelukanku. Pipinya memerah, tapi ketika dia melihat pot bunga yang pecah di tanah, dia segera mengerti apa yang terjadi. Siswa Jisining, apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Pot bunga ini jatuh begitu saja. Tunggu di sini. Aku akan naik untuk melihat apa yang terjadi. Aku akan mulai memeriksa dari lantai 2. Mencari lapis demi lapis. Jatuh lapis demi lapis. Tidak menutup kemungkinan pot bunga itu tertiup angin. Anginnya agak kencang hari ini. Mungkin kebetulan aku dan Hemeia. Lewat saat dia tidak beruntung dan jatuh. Turun, aku menemukan Hemeia. Hemeia bertanya, aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Mungkin juga jatuh sendiri. Lagi pula anginnya agak kencang hari ini. Pot bunganya agak di tepi. Kau dengar? Jika bukan karena kau menemukannya tepat waktu, aku mungkin sudah tertimpa. Memang benar seperti yang dia katakan. Jika bukan karena aku tertarik oleh kicauan burung dan melihat pot bunga itu jatuh, aku akan menyelamatkannya tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya jika terkena kepala tidak dapat dibayangkan. Pelajaran mereka pagi ini sudah selesai dan mereka bersiap pergi ke perpustakaan untuk membaca. Ketika keluar dari perpustakaan, sudah jam setengah 12 siang. Himuyajia mengajukan diri. Dia ingin mengajakku makan malam sebagai ucapan terima kasih atas penyelamatannya. Aku mencoba menolak. Tapi akhirnya aku tidak bisa menolak antusiasme Himuya. Jadi aku setuju untuk menerima undangannya. Aku tahu ada restoran di dekat sini. Restoran yang baru buka. Kita bisa makan di sana. Di sisi lain, Yuanxi berjalan tanpa tujuan di dalam kampus. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke universitas ini. Meskipun dia berencana membunuh wanita itu, sampai sekarang sekolah. Tidak ada pergerakan sama sekali secara logika jika terjadi kecelakaan di kampus. Seharusnya akan segera menimbulkan kekacauan sampai tingkat tertentu tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda apapun yang terjadi. Apakah karena wanita itu tidak disingkirkan? Agak kesal. Dia bahkan tidak bisa menyingkirkannya. Kukira aku bisa memanfaatkan orang lain, ternyata aku terlalu banyak berpikir. Dia mengenakan pakaian serba hitam, berkeliaran tanpa suara di kampus. Saat dia sampai di pintu perpustakaan, pandangannya langsung tertuju padaku dan langsung mengenali namaku di sampingku. Ternyata seperti dugaanku dia masih hidup tidak mati tertimpa. Untung saja dia masuk bersama orang bertopi hitam. Dia mengeluarkan tongkat lipatnya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Aku melihat ada yang tidak beres mata itu. Rasanya pernah kulihat di suatu tempat. Tiba-tiba sebuah nama muncul di benakku. Yuanxi. Tongkat itu kulihat dengan jelas penampilannya yang sengaja dibuat-buat. Membuatnya sulit dikenali tapi mata itu tidak bisa disembunyikan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Ini kan sekolah, bagaimana dia bisa membawa tongkat senjata berbahaya seperti itu? Ini ilegal. Bisa saja kau dibawa pergi. Himuyan. Aku masih punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu.
Wansi, ayo pergi. Wanita ini selalu membuatku khawatir. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membawa senjata ke sekolah? Apa kau gila? Aku hanya memegang pergelangan tangannya, tetapi tatapannya tetap tertuju pada Himuyan tanpa sedikit pun bergeser. Mungkinkah targetnya adalah Himuya? Ini sekolah? Apa dia masih berencana melakukan hal buruk? Pada orang lain, dia gila. Xiao Ying. Wanita itu yang menggoda Anda, bukan? Aku akan membunuhnya. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Berikan tongkat itu padaku. Itu berbahaya. Tidak, tidak. Setidaknya biarkan aku membereskan wanita itu dulu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia. Tidak, aku tidak akan pulang sampai wanita itu mati. Dia ingin merebutmu dariku. Kau tahu, merebutmu dariku. Kau pergi. Apa yang harus kulakukan? Kau gila. Kau tahu apa yang ingin kau lakukan? Kau melakukan kejahatan. Kejahatan. Paham? Selama wanita itu bisa disingkirkan, aku tidak peduli yang lain. Gila. Dia pasti gila. Dia bahkan tidak takut hukum. Aku merasakan Yuanxi di depanku sepertinya bukan lagi Yuanxi yang kukenal. Melainkan wanita gila seutuhnya. Kegilaan di matanya semakin kuat. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari genggamanku. Aku melihat pikirannya. Dia hanya ingin menyingkirkan wanita di depannya. Dia tidak peduli konsekuensinya. Aku buru-buru memeluknya dari belakang. Tenanglah. Bisakah kau berpikir? Ini sekolah, bukan tempatmu bercanda. Lepaskan aku, Xiao Ying. Aku serius. Aku harus membunuhnya. 743 membunuh apaan? Aku sempat menghindar dan mengambil tongkatnya. Bagian ujungnya yang runcing. 744 hampir saja menusuk telapak tanganku sendiri. Benda ini sangat berbahaya. Harus kusimpan sendiri. 745 senjatanya kusita. Berikan padaku, Xiao Ying. Kalau tidak, aku marah. 746 Yuanxi perlahan kembali normal. Kegilaan di matanya menghilang. Tidak mau. 747 kamu tidak diam saja di rumah, malah keluar bermain tongkat. Masih mau membuat masalah? Apa yang kamu lakukan? 748 ayo kita pulang. Karena tidak bisa berdebat, Yuanxi mencoba merebut senjata dari tanganku. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. 749 untung saja dia pendek. Aku menarik tongkatnya lalu mengangkatnya. Seberapapun dia mencoba merebutnya, dia tidak akan mendapatkannya. 750 mengapa? Mengapa kamu menghalangiku? Apa kamu menyukai wanita itu? 751 apa yang kamu bicarakan? Tidak nyambung. Ayo pulang. Jawab aku. 752 apakah itu? Teriakan marahnya menarik perhatian orang lain. 753 aku buru-buru mengangguk. Ada apa? Kita bicarakan di rumah, ya? Kita bicara di sini saja. 754 apakah karena wanita itu kamu tidak menginginkanku lagi? Salah dia. Salah dia. Salah dia. 755 kali ini dia jadi gila. Cukup. Aku dan dia hanya berteman. Ayo kita pulang dulu. Bicara di rumah saja. 756 bohong. Kalian berdua mesra-mesraan di depanku. Ini namanya berteman? 757 akulah pacarmu. Tapi kamu malah menggodai wanita lain di belakangku. Kenapa kamu bisa begini padaku? 758 Yuanxi ingin menggunakan opini publik untuk menekanku agar menyerah. 759 benar saja. Seperti yang dia duga. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. 760 brengsek. Jelas-jelas punya pacar, tapi malah menggoda wanita lain. 761 ini benar-benar TM perselingkuhan terang-terangan. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. 762 berjalan begitu dekat dengan gadis lain di depan pacarnya sendiri. Sungguh pantas dihukum mati. 763 aku tidak menanggapi bisikan-bisikan itu. Karena aku tahu. 764 orang-orang ini tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya terpedaya oleh akting Yuanxi. Yuanxi terus berpura-pura. 765 menjadi korban. Di depan orang banyak, dia menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. 766 membuat orang merasa kasihan. Aku dengan pasrah memohon dengan suara pelan. Bisakah kamu jangan bicara sembarangan? 767 situasi saat ini sangat jelas. Semua orang memihak Yuanxi. 768 jika aku mencoba menjelaskan atau membela diri sekarang, kesalahpahaman hanya akan semakin dalam. 769 julukan bajingan itu akan melekat kuat padaku. Satu orang bilang 10, 10 bilang 100. 770 reputasiku di sekolah akan hancur. Di bawah tatapan penasaran semua orang, aku menyeret Yuanxi secara paksa. 771 kembali ke rumah. Dia masih ingin menempel. Mana mungkin aku mentolerir kekacauannya. 772 ayo pulang. Ada masalah apa yang membuatmu sedih? Kamu bisa melampiaskannya padaku. 773 benarkah? Mendengar itu, Yuanxi tampak terkejut. Melampiaskan? 774 kata itu membuat otak Yuanxi dipenuhi berbagai pikiran aneh. Maksudnya melampiaskan dalam arti seperti itu? 775 hehe.
Aku masih tidak mendengarkan perkataannya. Mencoba apa? Aku segera menghindar dan merebut tongkat dari tangannya. Ujungnya runcing. Hampir menusuk telapak tangan sendiri. Benda ini berbahaya. Harus kusimpan sendiri. Senjatamu sudah kusita. Berikan padaku, Xiao Ying, kalau tidak aku akan marah. Yuanxi berangsur-angsur kembali normal, kegilaan di matanya menghilang. Tidak memberikan. Kenapa tidak di rumah saja? Keluar main kayu malah bikin ulah? Sedang apa kamu? Mari kita pulang. Melihat percakapan tidak mungkin, Yuanxi ingin merebut senjata dari tanganku, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Untungnya dia pendek. Aku menarik tongkat itu dan mengangkatnya. Mau bagaimanapun dia berusaha, dia tidak bisa merebutnya. Kenapa? Kenapa kau menghentikanku? Apa kau suka wanita itu? Apa yang kamu bicarakan? Tidak masuk akal. Pulanglah bersamaku. Jawab aku. 752. Apakah teriakan marahnya menarik perhatian orang lain? 753. Aku mengangguk cepat. Ada apa? Kita bicarakan di rumah nanti. Oke, kita akan bicara di sini saja. 754. Apakah karena wanita itu kau tidak menginginkanku? Salahkan dia. Salahkan dia. Salahkan dia. 755 kali ini dia menjadi gila. Cukup. Aku hanya berteman dengannya. Kita pulang dulu. Kita bicara nanti di rumah. 756. Bohong. Kalian berdua mesra di depanku. Ini namanya teman? 757. Akulah pacarmu. Tapi kau diam-diam mendekati gadis lain. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? 758. Yuanxi ingin menggunakan opini publik untuk menekanku dan memaksaku tunduk. 759. Memang benar. Seperti yang dia duga, orang-orang di sekitar mulai berbisik. 760. Bajingan. Punya pacar tapi masih menggoda gadis lain. 761. Ini benar-benar perselingkuhan yang terang-terangan. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. 762. Beraninya dia sangat dekat dengan gadis lain di depan pacarnya sendiri. Dia pantas mati. 763. Aku tidak menanggapi bisikan itu karena aku mengerti. 764. Orang-orang ini tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya tertipu oleh akting Yuanxi. Yuanxi terus berpura-pura. 765. Dia menunjukkan ekspresi menyedihkan di depan semua orang. 766. Membuat orang merasa iba. Aku memohon dengan suara rendah, bisakah kau tidak mengada-ada? 767. Situasinya sangat jelas sekarang. Semua orang berpihak pada Yuanxi. 768. Jika aku mencoba menjelaskan atau membela diri sekarang, kesalahpahaman hanya akan semakin dalam. 769. Label bajingan akan melekat erat padaku, menyebar dari satu orang ke 10, lalu ke 100. 770. Reputasiku di sekolah akan hancur. Di bawah tatapan penasaran orang-orang, aku menarik Yuanxi. 771. Untuk pulang. Dia masih ingin menggangguku. Bagaimana mungkin aku mentolerir ulahnya? 772. Ayo pulang. Jika ada yang membuatmu tidak senang, kau bisa melampiaskannya padaku. 773. Benarkah? Mendengar ini, Yuanxi tampak terkejut. Melampiaskannya? 774. Kata, melampiaskan, membuat benak Yuanxi dipenuhi berbagai pikiran aneh. Apakah itu pelampiasan dalam arti tertentu? 775. Hehe. Aku bahkan tidak mendengarkannya. Dia menjilat bibir. Benarkah? Raungannya menarik perhatian orang lain. Aku buru-buru mengangguk, apapun yang terjadi sebelumnya, kita bicarakan di rumah, ya? Kita bicarakan di sini. Apakah karena wanita itu, kau tidak menginginkanku lagi? Semua salahnya, semua salahnya, semua salahnya. Kali ini kau menjadi gila. Cukup, aku hanya berteman dengannya. Ayo kita pulang, kita bicarakan di rumah. Bohong, kalian berdua berdampingan di depanku. Ini namanya hubungan pertemanan? Akulah pacarmu, tapi kau diam-diam menggoda gadis lain. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Yuanxi ingin memanfaatkan opini publik orang lain untuk menekanku, memaksaku tunduk. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, orang-orang di sekitar mulai berbisik. Pria brengsek, jelas punya pacar, tapi masih saja menggoda gadis lain. Ini benar-benar perselingkuhan terang-terangan, pria ini sungguh tak tahu malu. Di depan pacarnya sendiri, dia sangat dekat dengan gadis lain. Sungguh terkutuk. Saya tidak menanggapi ucapan-ucapan pelan itu karena saya mengerti. Orang-orang ini tidak tahu kebenarannya, mereka hanya terpesona oleh penampilan Yuanxi, sementara Yuanxi terus berpura-pura. Wajah korban menunjukkan ekspresi menyedihkan di depan umum. Membuat orang merasa kasihan. Aku memohon dengan suara rendah tanpa daya. Bisakah kamu tidak bicara omong kosong? Situasinya sangat jelas saat ini, semua orang berpihak pada Yuanxi. Jika aku mencoba menjelaskan atau membela diri sekarang, kesalahpahaman hanya akan semakin dalam. Label pria brengsek akan melekat erat di kepalaku, tersebar dari satu orang ke 10, lalu ke 100. Reputasiku di sekolah akan buruk, di bawah tatapan ingin tahu semua orang, aku menarik Yuanxi kembali ke rumah dengan paksa. Dia masih ingin menginap, bagaimana aku bisa mentolerir kekacauannya? Pergi pulang jika ada hal yang tidak menyenangkan hati, kau bisa melampiaskannya padaku.
Benarkah mendengar itu Yuansi terlihat terkejut sekalipun. Kata ini membuat benak Yuansi dipenuhi berbagai pikiran aneh. Apakah ini semacam pelampiasan seperti itu? Hehe, aku tidak mendengarkannya lagi. Dia menjilat bibirnya yang sedikit pecah-pecah. Apakah makanan lezat yang menungguku itu benar? Xiaoying, apakah ini semacam pelampiasan yang kupikirkan? Yuansi dengan wajah memerah bertanya, apa? Aku bertanya dengan penuh keheranan, maksudmu yang seperti itu? Kita sudah lama tidak ke sini, kan? Kita bahas lagi nanti di rumah. Selesai. Apa dia salah paham? Pertunjukan drama ini, setelah aku menatap semua orang dengan tatapan, aku berhutang padamu, berakhir tergesa-gesa. Siapa dia? Di bawah pohon, Kimuyu melihat pemandangan aku bersama seorang gadis lain dengan sangat jelas. Dia hanya mengepalkan tangannya, tangan mengepal menempel di batang pohon. Kulit di persendian sudah terkelupas, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Siapakah gadis itu sebenarnya? Mengapa dia begitu dekat dengan teman sekelas Ji Xinying? Siapa gadis itu? Mengapa dia begitu dekat dengan teman sekelas Ji Xinying? Apakah kamu ingin merebutnya? Tidak ada yang memberitahu dia jawaban atas pertanyaan ini. Dia sama sekali tidak tahu. Teman sekelas Ji Xinying, aku tidak akan membiarkanmu diambil oleh wanita lain. Kamu milikku. Begitu keduanya pulang, Yuansi buru-buru melepaskan pakaian luarnya. Aku segera menghentikannya saat melihatnya. Apa yang kamu lakukan? Di tengah musim dingin, mengapa kamu melepas pakaian begitu saja? Bagaimana jika kamu flu? Berhentilah bermain. Kamu sedang hamil, aku tahu. Tapi ini tidak bertentangan dengan pelampiasanku. Xiaoying, cepatlah. Ayo ke kamar. Kamu bercanda. Apakah dia salah paham sesuatu? Yuansi menarik lenganku. Gerakannya sangat aneh. Aku merasa sedikit terkejut. Mau kemana? Di kamar. Apa kamu tidak suka di kamar? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu di ruang tamu saja. Aku akan menarik tirai. Mari kita lihat, pertama kali di ruang tamu. Memikirkannya saja sudah cukup menegangkan.